Halo, selamat datang di kuliah daring Biosistematika, Departemen Biologi FMIPA, Universitas Indonesia. Dengan saya, Dian Hendrayanti. Topik kuliah kita kali ini adalah nomenklatur biologi. Hal-hal yang akan dibahas meliputi definisi nomenklatur, Komisi Internasional untuk Penamaan, tata cara penamaan, dan validitas suatu nama. Dengan mengikuti kuliah ini, kalian akan mengetahui mengapa suatu spesies diberi nama ilmiah, bagaimana aturan pemberian nama ilmiah, serta nama ilmiah seperti apa yang diakui validitasnya. Melihat cakupan pokok bahasan ini, maka video nomenklatur biologi akan dibagi menjadi dua. Bagian pertama meliputi aturan penamaan binomens dan authorship, sedangkan bagian kedua adalah aturan deskripsi dan spesimen tipe. Mari kita bahas satu persatu sub-sub pokok bahasan ini. Apa yang dimaksud dengan nomenklatur biologi? Secara bahasa, nomenklatur bisa diartikan sebagai penamaan atau pemberian nama. Bila diartikan penamaan, tentu banyak sekali penamaan di dunia ini. Misalnya penamaan hari, penamaan bulan, penamaan planet, penamaan unsur-unsur kimia, dan lain-lain. Itulah mengapa topik penamaan di sini dibatasi pada penamaan biologi, artinya penamaan organisme atau makhluk hidup, bisa hewan, tumbuhan, atau mikroorganisme. Mengapa setiap organisme perlu diberi nama? Nama berfungsi sebagai identitas dari suatu organisme. Sulit bagi kita untuk berdiskusi atau bertukar pengetahuan tentang suatu organisme bila kita tidak tahu nama organisme tersebut. Dengan demikian, nomenklatur berfungsi sebagai bahasa dalam berkomunikasi mengenai organisme. Penamaan ilmiah memiliki tantangan tersendiri, terutama bagi kalangan umum. Meskipun demikian, hal tersebut tidak mengurangi arti penting dari nama ilmiah. Secara definisi, pengertian nomenklatur adalah satu perangkat aturan dan kesepakatan yang mengatur penamaan taksa. Masih ingat taksa bukan? Famili, genus, spesies adalah contoh taksa. Apakah ada aturan dalam pemberian nama suatu organisme? Jawaban pertanyaan inilah yang akan kita bahas dalam topik ini. Ada 3 badan atau komisi internasional yang kerjanya mengurus peraturan-peraturan mengenai penamaan taksa. Yang pertama adalah ICZN, yaitu komisi yang mengurus aturan penamaan hewan. Yang kedua adalah ICBN. Komisi ini mengurus aturan penamaan tumbuhan. Sejak tahun 2012, aturan penamaan untuk alga dan jamur dimasukkan pula di sini, sehingga nama ICBN dirubah menjadi ICNAFB. Komisi yang ketiga adalah ICNB, yang mengurus penamaan bakteri, yang kemudian diperluas menjadi penamaan untuk prokariot, sehingga nama komisi ini berubah menjadi ICNP. Pada prinsipnya, peraturan penamaan untuk seluruh organisme sama, walaupun tidak tertutup kemungkinan ada aturan-aturan tersendiri untuk suatu kelompok organisme. Sebagai contoh, penunjuk genus dan spesies pada hewan dapat menggunakan kata yang identik, misalnya bison-bison, mitra-mitra, yang disebut sebagai penamaan tautonyms. Penamaan tautonyms tidak diperkenankan pada tumbuhan. Informasi lebih jauh tentang ketiga badan tersebut dapat dicari pada tautan berikut. Banyak peraturan yang ditetapkan oleh ketiga komisi tersebut,
Namun, kita akan fokus pada 4 aturan yang perlu diketahui mengenai penamaan spesies. 4 aturan itu adalah aturan Binomens, aturan authorship atau kepemilikan nama, aturan deskripsi spesies, dan aturan tipifikasi atau spesimen tipe. 1. Aturan Binomens. Pemberian nama spesies harus memenuhi aturan Binomens, yaitu penggunaan dua kata sebagai penunjuk genus dan spesies. Contohnya nama lalat buah Drosophila melanogaster. Kata Drosophila menunjukkan genus, sedangkan melanogaster menunjukkan spesies. Aturan Binomens sering dikenal dengan istilah binomial nomenklatur yang digagas oleh Carl Linnaeus pada dua publikasinya, yaitu Species Plantarum dan Systema Naturae. Umumnya, nama suatu spesies menunjukkan ciri-ciri morfologi organisme tersebut, namun tidak selalu demikian. Peneliti dapat memberikan nama spesies berdasarkan nama seseorang sebagai penghargaan atas kerja keras dan pengabdian mereka pada ilmunya. Contohnya pemberian nama spesies sebagai penghargaan kepada 3 profesor Departemen Biologi, Profesor Somadikarta, Profesor Indrawati Ganjar, dan Profesor Yatna Supriyatna. Spesies dapat juga diberi nama dari seorang artis. Misalnya Leonardo DiCaprio atau Angelina Jolie. Aturan yang kedua adalah authorship. Bila seorang peneliti memberikan nama spesies, maka nama peneliti tersebut berhak dicantumkan di belakang nama spesies. Tapi, dalam perjalanannya, seringkali satu organisme memiliki banyak nama karena diteliti oleh banyak peneliti dari berbagai wilayah, tanpa mereka tahu satu sama lain. Bila ada kasus seperti ini, maka nama peneliti yang pertama kali mempublikasikan nama spesies tersebut adalah yang paling berhak dicantumkan. Suatu spesies boleh jadi diteliti oleh peneliti-peneliti lain yang kemudian melakukan revisi penamaan spesies atau memberikan nama baru yang berbeda sama sekali. Maka, peneliti yang kemudian itu berhak dicantumkan namanya, sedangkan nama peneliti yang terdahulu tetap ditulis dalam tanda kurung. Pada aturan authorship ini, tahun publikasi suatu nama spesies menjadi prioritas atau kunci utama. Meskipun demikian, apa yang terjadi bila suatu hari ditemukan publikasi yang lebih tua? Apakah perlu mengganti nama spesies tersebut? Bila ada kasus seperti ini, prinsip nomen oblitum digunakan. Artinya, nama spesies yang telah dipakai dan dikenal selama puluhan tahun dapat terus digunakan. Nama spesies dapat memiliki sejarah sendiri akibat pekerjaan taksonomi. Satu spesies yang diteliti oleh banyak ahli dalam rentang waktu tertentu dapat memiliki banyak nama. Kondisi ini dikenal dengan istilah sinonim. Mari kita lihat kasus sinonim pada makroalga Cladophora vagabunda yang pertama kali diidentifikasi oleh Linnaeus sebagai Conferva vagabunda. Berbagai makroalga yang mirip dengan Conferva vagabunda diidentifikasi oleh Kutzing sebagai spesies yang berbeda, antara lain Conferva fascicularis, Cladophora mauritiana, dan Cladophora venicillata. Akhirnya, pada tahun 1963, Van der Hoek meneliti seluruh spesimen dari berbagai spesies tersebut dan melakukan revisi dengan memasukkan semuanya ke dalam satu spesies,
yaitu Cladophora vagabunda. Kasus-kasus sinonim seperti ini dapat menyebabkan kebingungan dan kesalahan identifikasi. Oleh karena itu, validitas nama suatu spesies perlu dilakukan, antara lain dengan penerapan prinsip-prinsip prioritas publikasi. Kasus yang lain adalah homonim. Dalam kasus ini, penunjuk nama genus atau spesies dapat dimiliki oleh organisme yang berbeda, satu hewan sedangkan yang lain tumbuhan. Pieris merupakan nama genus yang diberikan oleh peneliti serangga untuk kupu-kupu dengan sayap putih ini. Ahli botani memberikan nama Pieris untuk tanaman dari keluarga Ericaceae ini. Penamaan seperti ini diperbolehkan untuk hewan dan tumbuhan, namun tidak diperbolehkan dalam penamaan bakteri, jamur, atau alga. Demikian bahasan aturan penamaan spesies, binomens, dan authorship. Aturan untuk deskripsi spesies dan spesimen tipe akan dijelaskan pada video yang kedua. Selamat mengikuti!